Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tidak mengurangi semangat belajar kalian. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, marilah kita membaca bersama-sama isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini, Ustadz akan membahas materi tentang menyajikan teks cerita fantasi. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu merencanakan cerita fantasi. Merencanakan cerita fantasi, langkah yang pertama yaitu menemukan ide penulisan. Ide penulisan itu bisa kita dapat dengan berbagai macam cara. Yang pertama, menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Yang kedua, menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa sekitar. Dan yang ketiga, ide cerita fantasi dapat diperoleh dari pengamatan. Contohnya, kalian bisa mengamati alat-alat canggih teknologi tinggi. Nah, itu bisa dijadikan ide penulisan untuk pembuatan teks cerita fantasi. Nah, contoh yang kedua, fantasikan apa yang bisa terjadi pada handphone, email, hal lain yang berkaitan sehingga dihasilkan cerita fantasi. Nah, itu langkah pertama. Paham ya? Lanjut, kita ke langkah yang kedua, yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Nah, jadi ide cerita fantasi itu tidak hanya dengan cara mengamati, tapi dengan cara membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan sebagainya. Ya, contohnya kalian bisa baca buku tentang hewan-hewan langka. Bayangkan tiba-tiba kamu hidup dengan mereka dan diminta tolong mereka agar tidak dimusnahkan oleh manusia. Nah, kalian bisa fantasikan apa yang bisa terjadi pada hewan langka dan dengan kalian dan sahabat-sahabat kalian. Nah, itu contohnya. Nah, adapun ide cerita fantasi juga dapat diperoleh dari membaca dan pengalaman mitos-mitos lokal atau daerah. Nah, itu langkah yang kedua. Paham ya? Lanjut, kita ke langkah yang ketiga, yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, dari ide yang sudah ditemukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Contoh ide, bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Nah, itu contoh idenya ya. Nah, contoh temanya yaitu pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Nah, seperti ini contoh rangkaiannya. Nah, bisa kalian baca ya, perhatikan contoh rangkaian ceritanya. Paham ya? Lanjut, kita ke langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang kemudian dikembangkan, watak tokoh. Nah, watak tokoh itu berbagai macam-macam ya. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa aja. Nah, latar dialog antar tokoh yang sehingga menjadi cerita secara utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh yang bersifat malas seperti apa. Watak Bung Tomo dirinci seperti apa. Latar
kelas tempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan latar peristiwa 10 September tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo. Nah, selanjutnya dikembangkan dialog antar tokoh dan konflik-konflik yang terjadi kalau si tokoh yang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo dengan anak buahnya yang sangat patriot. Nah, ini contoh dari rangkaian cerita tadi ya. Nah, paham ya? Lanjut, kita ke langkah yang kelima, yaitu berilah judul yang menarik untuk cerita yang kamu kembangkan. Nah, ini sangat penting ya untuk pemberian judul dari hasil yang kalian tulis. Kenapa? Karena si pembaca akan melihat judul yang menarik untuk dibaca ya. Jadi kalian harus benar-benar beri judul yang menarik agar bisa menarik si pembaca. Nah, judul cerita fantasi dapat dibuat dengan beberapa cara. Contoh, Aku dan Bung Tomo. Judul dikembangkan dari tokoh. Cerita dari Surabaya di masa lalu. Terperangkap di Ambarawa. Nah, ini contoh-contoh judul ya, judul cerita fantasi. Nah, itu langkah yang kelima ya, paham ya? Lanjut. Nah, poin yang kedua, menulis cerita fantasi. Nah, menulis cerita fantasi yang harus kalian perhatikan, yang pertama yaitu merencanakan. Ya, merencanakan. Nah, galilah ide dengan membuat fantasi dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik lain yang menarik perhatian kalian. Berfantasilah seakan-akan kalian mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar atau rusak. Nah, yang ketiga, tulislah tema yang akan kalian tulis dalam bentuk pernyataan. Nah, yang keempat, tentukan latar. Ya. Yang kelima, yaitu tulislah deskripsi tokoh-tokoh dalam cerita kalian. Dan yang keenam, buatlah sinopsis atau ringkasan cerita yang merupakan ringkasan kejadian dan sampai akhir cerita. Nah, itu poin yang harus kalian pertama diperhatikan, yaitu merencanakan. Selanjutnya, yaitu mengembangkan produk. Nah, kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Seperti tadi ketika kalian sudah menentukan ide, kalian harus kembangkan ide tersebut ya, atau mengembangkan hasil produk kalian dari cara mengamati objek atau cara membaca dari buku-buku ilmiah. Paham ya? Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Nah, yang keempat yaitu menelaah untuk merevisi. Jadi, telaah hasil tulisanmu dengan menggunakan panduan yang ada pada buku paket kalian. Nah, jadi silakan kalian minta masukan ketika hasil sudah jadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi menyajikan teks cerita fantasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Adapun penyampaian
Ustadz yang kurang dipahami terhadap kalian, boleh silakan kalian tanyakan langsung terhadap Ustadz. Ya. Nah, sebelumnya ada tugas buat kalian, yaitu buatlah cerita fantasi sesuai imajinasi kalian dengan semenarik mungkin. Nah, setelah hasilnya jadi, silahkan kalian bacakan melalui video. Paham ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun tutur kata yang kurang berkenan, Ustadz mohon dimaafkan. Ustadz cukupkan pada pembelajaran hari ini dengan membaca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.